Nah, kalau itu yang dikatakan oleh mereka dengan satu wahdatul wujud, maka pernah ada seorang biarawati, dia menganut agama Islam karena tidak bisa memahami bahwa Allah itu menyatu dengan zat Nabi Isa, sehingga dikatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan, paling tidak sebagai anak Tuhan. Akhirnya dia berpikir, si biarawati ini, bagaimana mungkin tukang kayu ini ketika dia sudah membuat kursi, lalu dikatakan dia, si tukang kayu itu, menyatu dengan kursi yang dibikin. Jadikan itu wahdatul wujud seperti itu. Sementara wahdatul wujud yang dipahami oleh para wali-wali songo adalah wahdatul syuhud itu. Artinya semua yang nampak ini adalah merupakan dalil daripada adanya Allah. Makanya di dalam kitab itu, dalam kitab kecil, kitab Melayu yang namanya Awaluddin, kitab Awaluddin, di sana dikatakan, idza ra'aita misla syamsi fashhadu, idza ra'aita misla syamsi fashhad, idza ra'aitum misla syamsi fashhadu. Kalau kalian melihat seperti melihat matahari, maka saksikan. Saksikan dalam arti apa? Saksikan bahwa matahari itulah merupakan ciptaan Allah. Bukan menyaksikan matahari itu sebagai penjelmaan daripada Allah. Wahdatul wujud yang sesungguhnya adalah, kalau bahasa kita secara apa? Secara sederhana, wujudullah adalah wujudullah, kemudian wujudul khalqi adalah wujudul khalqi. Wujud Allah itu adalah wujud Allah sendiri, dan wujud makhluk adalah wujud makhluk sendiri. Tidak bercampur aduk antara wujud Allah dengan wujud makhluk. Tidak bercampur aduk. Nah, itulah sebabnya dikatakan wahdatul wujud bukan berarti penyatuan wujud makhluk dengan Allah, tetapi adalah menyendirikan wujud. Menyendirikan wujud. Seperti tadi, wujud Allah ya wujud Allah, wujud makhluk ya wujud makhluk. Makanya disilah nilai selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah itulah Allah, ya Muhammad ya Muhammad. Tidak bisa menyatu antara zat Allah dengan zat Muhammad. Walaupun Muhammad adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah akan tajalli kepada Muhammad lalu kita sebagai umatnya mengkultuskan beliau, yang sampai kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah perwujudan Allah sebagaimana etikatnya orang-orang Nasrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadiahkan pada Al-Fatihah wa junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga milik beliau. Semoga kita diberikan syafaat oleh beliau nanti di padang mahsyar. Barakatul Fatihah. Kedua, untuk para alim ulama, para aulia, para mufassirin wal muhaddithin, al-usulin, usufin, al-muhaqqiqin fiddin, buat para tuan guru kita, para guru kita, para asatiz kita yang telah mengajarkan ilmu yang barakah, bermanfaat dunia akhirat. Semoga Allah menjadikan kita menjadi pewaris daripada beliau-beliau. Semoga kita diberikan usia panjang, selalu dalam berbuat taat, sehat walafiat. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dengan cara mudah, berlimpah dan barakah. Jadi bekal beribadah sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, kelak bersama para ulama, para guru-guru kita. Kita dimasukkan ke Jannatul Firdaus bi barakatil Fatihah. Yang kedua, yang terakhir buat almarhum almarhumah ayah dan ibu kita, kakek dan nenek kita
bibi dan paman-paman kita, saudara dan saudari kita yang telah mendahului. Semoga Allah menerima segala macam kebagusannya, mengampuni segala kesalahannya, jadikan kubur-kubur beliau menjadi taman-taman surga, bukan jurang-jurang neraka. Dan mudah-mudahan semua keluarga kita yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam keadaan kesulitan supaya diberikan kemudahan, yang dalam keadaan susah dibergantikan susahnya dengan senang, yang sengsara diberikan kebahagiaan, yang musafir untuk mencari ilmu, mencari rezeki keluar daerah maupun keluar negeri, yang berhaji dan berumrah, berziarah ke makam Rasulullah, disampaikan hajatnya, dijauhkan dari berbagai macam fitnah dan bala, lalu kembali kampung halaman dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'il mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina darina qurrata a'yunina Mustafa maulana Muhammad wa ala sairil anbiya'il mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina wa lidayna jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma iftah qulubana bil 'arifin wa 'allimna ulumal anbiya'il mursalin waj'alna minal ulama'il amilin wal awliya'il muqarrabin alladhina la khawfun 'alaihim yahzanun waj'alna minal ulama'il amilin wal awliya'il muqarrabin alladhina la khawfun 'alaihim yahzanun waj'alna minal ulama'il amilin wal awliya'il muqarrabin alladhina la khawfun 'alaihim yahzanun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Rubbama abbara anil maqami man istashrafa alaihi wa rubbama abbara anhu man wasala ilaihi wa dhalika multabisun illa ala sahibi basiratin. Rubbama mungkin abbara anil maqami mengucap daripada makom man istashrafa alaihi orang yang Allah berikan kemuliaan atasnya. Ay rubbama abbara man istashrafa alaihi anil maqam, mungkin orang yang Allah sudah berikan kemuliaan atasnya, dia mengucapkan tentang makomnya. Warubbama abbara, dan mungkin juga mengucapkan anhu daripadanya man wasala ilahi, orang yang telah sampai kepadanya. Artinya orang yang telah sampai kepada Allah mungkin mengucap apa yang ia telah alami. Wa dzalika, yang demikian itu, yaitu mengucap akan makom yang telah ia sampai kepadanya dan mengucap akan dia sampai kepada Allah, multabisun, itu adalah merupakan suatu ketersamaran. Illa ala sahibi basiratin, kecuali atas pemilik basirah, kecuali atas pemilik basirah. Kama annal wasila, sebagaimana bahwa orang sudah sampai, orang yang sudah sampai ila maqamin min maqamatil yakin, kepada satu makom daripada makom keyakinan, yu'abbiru anhu, dia menceritakan daripada kesampaiannya kepada makom yakin itu. Kadzalika yu'abbiru anhu man istasrafa alaihi, begitu juga mengucap-ucap daripadanya orang yang sudah memuliakan oleh Allah atasnya. Walam yatahaqqaq fihi bil munazalati
walam yatahaqqaq bihi, dan dia tidak bersungguh-sungguh padanya, bil munazalati dengan ke munazalah penempatan, wal muasalah dan kesampaian, wal tibatsu dzalika dan tersamarlah yang demikian itu, ala man laisa lahu basiratun zahiratun, atas orang yang tidak ada baginya basirah yang nampak, basirah yang nampak. Wa amma dzul basirah, adapun orang yang mempunyai basirah, fala yakhfa alaihi dzalika, maka tidaklah tersembunyi atasnya yang demikian itu. Li'annahu, karena bahwasanya, yara fil kalami suratal mutakallim, dia dapat melihat di dalam kalam itu gambaran daripada orang yang berbicara, al-batinah, yang batin. Wa ma huwa alaihi, dan apa saja yang ada atasnya, min kamalin daripada kesempurnaan, au naqsin atau daripada kurangan. Wa qad qila, dan kadang-kadang dikatakan, takallamu, berbicaralah kalian, ta'rifu, niscaya kalian tahu, berbicaralah kalian, niscaya kalian akan tahu. Nah, ini makalah atau hikmah ini mengajarkan kepada kita tentang posisi pertama, ada orang yang Allah memberikan makom yang mulia terhadap dirinya. Yang kedua, ada orang yang Allah berikan sudah sampai kepada Allah, kepada dirinya, dia sendiri sampai kepada Allah, disampaikan oleh Allah. Jadi kedua makom ini sesungguhnya adalah merupakan suatu makom yang masih samar-samar pada diri orang tersebut, kecuali kalau orang tersebut memiliki basirah yang sudah sampai kepada hakul basirah, artinya kejelian, kejernihan pandangan hati, kejernihan hati yang dapat melihat yang sesungguhnya secara hakiki. Nah, barulah orang semacam itu tidak lagi dalam ketersamaran, sehingga dia tahu posisinya yang benar di makom wusul atau makom istisraf. Makom wusul itu artinya dia sudah sampai kepada Allah. Kemudian makom istisraf adalah makom yang orang yang sedang dimuliakan tapi belum sepenuhnya sampai kepada Allah. Kemudian dalam hal ini orang nanti berbicara, yang sudah sampai kepada makom istisraf itu juga berbicara. Dari pembicaraannya itu, oleh yang ahli basirah tahu orang ini dia sudah sampai kepada makam istisraf, dan dengan pembicaraan itu dia akan diketahui oleh orang yang lain yang sama-sama zul basirah dengan dia, bahwa dia sudah wusul kepada Allah, sampai kepada Allah. Ini kita sudah dikasih tahu oleh para ulama, terutama sekali ulama pengarang kitab inilah Ibnu Athaillah. Tandanya orang itu wusul kepada Allah apabila dia tidak pernah lupa Allah, baik dalam sholat, di luar sholat. Kemudian yang kedua cirinya adalah orang tersebut sangat-sangat bijak. Sangat-sangat bijak. Arti bijak dalam hal ini, dia senantiasa tenang menghadapi berbagai macam permasalahan. Dia tidak panik, dia tidak emosi, pokoknya dia tidak menunjukkan adanya perubahan sikap ketika dia menemui
Kalau memang hal yang ia temui itulah sesuatu yang membahagiakan, dia tidak begitu bangga, tidak begitu bahagia, dia tenang-tenang saja. Tidak bangga lalu berjingkrat-jingkrat atau bertepuk tangan atau tertawa terbahak-bahak. Begitu sebaliknya, kalau dia mengalami suatu kesulitan, suatu musibah, suatu bencana, suatu penyakit, dia tenang juga. Dia tidak panik. Dia tidak panik. Apalagi sampai akan berbicara ngelantur ke sana kemari. Nah, itu tandanya orang sudah wusul kepada Allah. Orang yang sudah wusul. Nah, sebelum dia wusul itu memang dia pertama kali diberikan makam istisrof dulu, yaitu makam orang yang dimuliakan. Kalau dia sudah sampai di makam istisrof ini, lagi beberapa lagi dia akan wusul kepada Allah. Maka di saat itu kadang-kadang orang dia tidak sabar. Artinya ingin jalan pintas. Nah, ketika dia memiliki keinginan jalan pintas itu berarti dia sudah di situ ada yang namanya kalau istilah daripada Imam Ghazali aqabat, jalan rumpil. Jalan rumpil ini kalau tidak dicermati dengan cara bijak bisa-bisa membuat dia langsung drastis kembali dari nol. Dia kembali dari nol untuk berjuang agar bisa sampai. Lalu gimana sikapnya? Seperti tadi itu berlatih untuk menjadi orang yang bijak. Orang bijak ini adalah orang yang sudah sampai tingkat kesadarannya untuk menilai bahwa kita ini adalah objek mati, sedangkan Allah adalah sebagai pelaku yang tak pernah berhenti memperlakukan hambanya dalam keadaan diam, dalam keadaan gerak, dalam keadaan jaga, dalam keadaan tidur. Tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuma bedanya antara ahli makrifat sejati dengan makrifat yang sudah ada campur-campurannya itu. Kalau ahli makrifat sejati itu adalah orang yang tidak mengatakan bahwa dirinya bagian daripada Allah. Tidak mengatakan ruhnya pun tidak dikatakan bagian daripada ruh Allah. Karena ia tahu bahwa idopat dalam submanafakhtu fihi min ruhi itulah idopat tasyrifiyah. Bukan bagian dari zat Allah yang memancar ke dalam diri makhluk atau manusia. Karena makrifat yang sejati itu dia selalu mengatakan wahdatus syuhud, yaitu kesatuan kesaksian, bukan wahdatul wujud. Wahdatus syuhud itu artinya apapun yang kita saksikan itu memberitahukan kepada kita itulah tanda adanya Allah, karena semuanya diadakan oleh Allah. Kalau wahdatul wujud itu menyatakan bahwa Allah itu dia tajalli pada sesuatu yang dilihat, sehingga seringkali mentamsilkan, padahal Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Cuma kalau mentamsilkan itu sebagai suatu gambaran, misalnya air putih. Air putih ini dia bisa dibikin jadi es, dia bikin campur kopi, dia bisa dibikin jadi campur teh, dia bisa dibikin jadi campur cau. Namun nama airnya tidak pernah hilang. Nama airnya tidak pernah hilang. Air kopi, air teh, air es, air cau, air segala macam. Itu cara mereka menggambarkan. Bahkan lebih parah lagi, gambaran yang dipakai secara ilustrasinya adalah kayu. Kayu ini bisa dijadikan jadi meja, bisa dijadikan kursi, bisa dijadikan menjadi bangku, bisa dijadikan menjadi rumah, tapi tetap saja namanya kayu.
Setelah jadi rumah, jadi kursi, jadi bangku, jadi lemari, jadi dipan, jadi segala macam, itu tetap namanya kayu. Tetap namanya kayu. Nah, itu dipakai menjadi satu gambaran. Sehingga menurut mereka itu, Allah itu menjelma sebagai manusia, Allah itu menjelma sebagai hewan-hewan lain, Allah itu menjelma sebagai pohon kayu, Allah itu menjelma sebagai batu, Allah itu menjelma sebagai api, bagi air sebagai angin, Allah itu menjelma sebagai laut, sebagai gunung. Nah, inilah wahdatul wujud yang mereka sudah campur adukkan. Kalau dulu di Indonesia, para wali songo itu juga memahami yang namanya wahdatul wujud. Terutama sekali Sunan Kalijaga mengenal wahdatul wujud itu bukan manunggaling kaula Gusti, tetapi wahdatul wujud yang dimiliki oleh para wali songo adalah semua wahdah itu penyatuan semua yang wujud ini tunduk kepada kuasa Allah. Tunduk kepada kuasa Allah. Tidak ada yang tidak tunduk kepada kuasa Allah. Bukan berarti Allah menyatu dengan zat daripada makhluk yang dibikinnya. Nah, kalau itu yang dikatakan oleh mereka dengan satu wahdatul wujud, maka pernah ada seorang biarawati, dia menganut agama Islam karena tidak bisa memahami bahwa Allah itu menyatu dengan zat Nabi Isa. Sehingga dikatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan, paling tidak sebagai anak Tuhan. Akhirnya dia berpikir, si biarawati ini, bagaimana mungkin tukang kayu ini ketika dia sudah membuat kursi, lalu dikatakan dia, si tukang kayu itu, menyatu dengan kursi yang dibikin. Jadikan itu wahdatul wujud seperti itu. Sementara wahdatul wujud yang dipahami oleh para wali-wali songo adalah wahdatul syuhud itu. Artinya semua yang nampak ini adalah merupakan dalil daripada adanya Allah. Makanya di dalam kitab itu, dalam kitab kecil, kitab Melayu yang namanya Awaluddin, kitab Awaluddin, di sana dikatakan, idza ra'aita misla syamsi fashhadu, idza ra'aita misla syamsi fashhad, idza ra'aitum misla syamsi fashhadu. Kalau kalian melihat seperti melihat matahari, maka saksikan. Saksikan dalam arti apa? Saksikan bahwa matahari itulah merupakan ciptaan Allah. Bukan menyaksikan matahari itu sebagai penjelmaan daripada Allah. Bukan menyaksikan bahwa matahari itu tempat tajallinya Allah. Tapi tempat kita mengetahui dalil adanya Allah. Itu yang seringkali kita diajar dulu di Ibtidaiyah, di dalam kitab Sulamuddiyana itu. Man khalaqas syamsa, Allahul ladzi khalaqas syamsa. Siapa yang menciptakan matahari? Allah lah yang menciptakan matahari. Man khalaqal jibala, Allahul ladzi khalaqal jibal. Man khalaqal bahra, man khalaqal arda, man khalaqal qamara. Itu di dalam kitab Sulamuddiyana itu sederhana, kecil sekali dia. Tapi itu sudah merupakan satu ilmu ma'rifat yang sejati. Nah, memang ada namanya hulul, ada namanya ilhad, ada namanya wahdatul wujud, ada namanya wahdatul syuhud. Kemudian syuhudul kasrah lil wahdah, syuhudul wahdah lil kasrah. Artinya kalau syuhudul kasrah lil wahdah itu, dia lihat dulu alam ini untuk menjadi tanda adanya Allah yang satu. Waalaikumsalam. Kemudian kalau syuhudul wahdah lil kasrah, artinya sebelum dia melihat alam satu ini sudah ingat Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakan itu namanya syuhudul wahdah lil kasrah. Menyaksikan yang satu itu
untuk yang banyak, dalam arti di dalam ilmu tauhid yang sederhana juga dikatakan seperti itu. Bahwa di dalam kitab ini juga diadakan syattana mangqala, jauh perbedaan antara orang yang mengatakan wujudul alami dalilun ala wujudillah, adanya alam ini menjadi dalil adanya Allah, dengan orang-orang yang mengatakan wujudullah dalilun ala wujudil alam, adanya Allah sebagai tanda adanya alam. Kenapa dikatakan syaitan di dalam kitab ini di awal-awal dulu, di makalah-makalah yang pertama? Jadi berbeda orang yang mengatakan man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Siapa yang sudah kenal akan Allah, dia pasti tahu dirinya. Berbeda dengan orang yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya pasti dia tahu Allah. Jadi berbeda. Jadi jauh bedanya katanya. Jadi kalau dibandingkan mana yang lebih tinggi makomnya antara orang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah dengan man arafa rabbahu faqad arafa nafsah, maka karena di sini ada satana, ada perbedaan yang sangat jauh, maka sebagian daripada ulama marifat mengatakan bahwa yang mengatakan man arafa rabbahu faqad arafa nafsah itu lebih tinggi makomnya daripada orang yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kenapa? Karena kalau man arafa nafsahu faqad arafa rabbah itu masuk dalam kategori syuhudul kasrah lil wahdah, menyaksikan yang banyak untuk yang satu. Sedangkan man arafa rabbahu faqad arafa nafsah itu masuk dalam kategori syuhudul wahdah lil kasrah, menyaksikan yang satu yaitu Allah untuk yang banyak. Kenapa? Kalau Allah itu wujudnya wajibul wujud, sedangkan alam semesta ini adalah jaizul wujud. Jaizul wujud. Nah, inilah yang tentu kita ingin mengikuti jejak daripada ahli marifat yang sejati. Karena sekarang ini betul-betul para pengamat-pengamat marifat menemukan ada kepincangan antara wahdatul wujud yang sesungguhnya dengan wahdatul wujud yang sudah dicampur adukkan. Seperti tadi itu, wahdatul wujud yang sesungguhnya adalah kalau bahasa kita secara apa? Secara sederhana, wujudullah adalah wujudullah, kemudian wujudul khalqi adalah wujudul khalqi. Wujud Allah itu adalah wujud Allah sendiri, dan wujud makhluk adalah wujud makhluk sendiri. Tidak bercampur aduk antara wujud Allah dengan wujud makhluk. Tidak bercampur aduk. Nah, itulah sebabnya dikatakan wahdatul wujud bukan berarti penyatuan wujud makhluk dengan Allah, tetapi adalah menyendirikan wujud. Menyendirikan wujud. Seperti tadi, wujud Allah ya wujud Allah, wujud makhluk ya wujud makhluk. Makanya disilah nilai selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah itulah Allah, ya Muhammad ya Muhammad. Tidak bisa menyatu antara zat Allah dengan zat Muhammad. Walaupun Muhammad adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah akan tajalli kepada Muhammad lalu kita sebagai umatnya mengkultuskan beliau, yang sampai kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah perwujudan Allah sebagaimana etikatnya orang-orang Nasrani. Makanya kul innama ana basyarum mitlukum, sampai di dalam kitab itu Risalah Al-Qusairiyah dikatakan di sana, la takun mislan nasara alladzina yaquluna anna Isa ibn Maryam min wujudillah. Jangan kalian seperti orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu adalah perwujudan daripada Allah. Jangan, kata daripada Imam Qusairi. Nah, ini dari makna daripada ibarat yang tadi yang singkat itu adalah bahwa memang sebenarnya yang namanya marifat itu tidak dikatakan, tidak diuraikan dengan kata-kata. Yang namanya marifat itu tidak perlu diperdebatkan.
Tapi marifat yang sejati itulah cukup dengan dirasakan. Cukup dengan dirasakan. Kenapa? Karena seperti tadi itu adalah marifat yang sejati itulah orang yang menyadari bahwa wujud Allah itulah wujud Allah dan wujud makhluk itulah wujud makhluk. Terjadilah makna daripada wahdatul wujud itu penyendirian wujud, bukan penyatuan wujud. Karena penyendirian wujud tetap tadi, wujud Allah yang wajibul wujud, wujud makhluk yang jaizul wujud. Karena kalau dikatakan wahdatul wujud itulah manunggaling kaula lan Gusti, penyendirian penyatuan makhluk dengan Allah. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan sudah dicampur adukkan. Bahkan para kejawen yang asli pun mengakui. Kejawen yang asli yang dinamakan Islam kejawen itu mengakui bahwa sekarang anak-anak ini sudah mencampur adukkan makna daripada manunggaling kaula Gusti itu, daripada pemahaman yang sesungguhnya kepada pemahaman yang keliru, kata daripada para ahli kejawen, Islam kejawen yang sesungguhnya. Akhirnya yang sesungguhnya itu, kejawen yang sesungguhnya itu tetap dia berpegang kepada syariat. Sekarang kalau kejawen yang sekarang ini yang sudah mengatakan manunggaling kaula Gusti itu yang juga merasuki makrifat tersebut, sehingga mengatakan apa? Kalau kita masih salah syariat, berarti kita sudah kembali kepada orang awam, katanya. Sementara mereka tidak mau sholat. Apa itu sholat, dia bilang? Karena apa? Yang penting dalam kita bertauhid ini adalah rasa, bukan sholat syariah. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh orang-orang yang ANNAS itu, yaitu Aliansi Nasional Anti Syariah. Nah, ini Aliansi Nasional Anti Syariah. Nah, ini yang seringkali sudah mengatakan dirinya apa? Sampai kepada makom marifat, akhirnya dia tidak pernah mau menengok syariat. Sedangkan Islam kejawen yang asli, dia tetap seperti gambaran Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu. Dia mengatakan tidak ada makhluk yang sama dengan Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan makhluk yang termulia, tidak pernah meninggalkan syariat. Tidak pernah meninggalkan syariat. Tidak pernah. Baik syariat yang berkaitan dengan sholat, syariat berkaitan dengan haji, syariat yang berkaitan dengan puasa, syariat yang berkaitan dengan zakat, tidak pernah ditinggalkan. Itu yang jadi patokannya. Islam kejawen yang asli. Nah, Islam kejawen yang sekarang ini tetap mengaku dirinya Islam, tetapi sudah dirasuki oleh paham seperti tadi itu, yang manunggaling kaula Gusti. Jadi makrifatnya itu adalah tidak menghormati lagi yang namanya syariat. Tidak menghormati. Jadi menurut mereka, kalau kita sudah sampai di makom makrifat, sudah tidak ada lagi itu namanya hukum halal haram. Tidak ada lagi makruh mubah. Tidak ada sah batal. Semuanya sudah tidak punya arti kalau kita sudah sampai kepada makom makrifat ini, kata mereka. Ya Allah, dia tidak sadar bahwa yang namanya syariat itu tidak bikinan Allah. Makanya dalam kita melaksanakan ibadat itu, apabila kita memahami hakikat daripada marifat sejati itu, tidak pernah keluar daripada fillah, lillah, dan billah. Fillah itu adalah selalu terikat oleh syariat. Salat misalnya dengan ilmu yang 9, syarat wajib, syarat sah, rukun, sunat abad, sunat hayat, kemudian yang makruh, yang membatalkan, dan hikmah. Ini tidak bisa terlepas. Begitu juga haji, begitu juga puasa, sehingga semua ibadat tidak boleh keluar daripada fillah, lillah, dan billah. Nah, ketika kita berbicara lillah, seperti yang sudah dibicarakan bahwa di sini ada ranah yang namanya riya khafi dan riya jali. Kalau riya jali itu adalah
ketika kita beribadah, pada saat kita sedang beribadah itu masih ada bayangan kita tentang makhluk yang akan memuji kita, yang akan memuliakan kita, yang akan memberikan kita sanjungan, yang akan menghormati kita. Ini termasuk riya yang namanya riya jali. Sedangkan riya khafi itu adalah memang dia tidak mengharap daripada makhluk, dia mengharap daripada Allah. Padilah yang sudah janjikan pada orang yang melakukan ini, itu yang diharapkan dari Allah, berupa surga, pahala, pemuliaan dari Allah, padilah-padilah lain, itu yang dibayangkan. Nah, ini namanya riya khafi. Riya khafi namanya. Nah, kemudian kalau di dalam ini kitab ini, lillah itu adalah akan melahirkan yang ikhlas. Ikhlas ini ada namanya ikhlasul mukhlisin, ada ikhlasul mukhlisin. Nah, ikhlasul mukhlisin ini seperti tadi itu, yang menyampingkan semua makhluk di dalam ibadatnya sedikit. Kemudian yang kedua, ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin ini yang menyampingkan itu riya khafi itu. Jadi ikhlasul mukhlisin sudah dapat menyingkirkan riya jali, sedangkan ikhlasul muhibbin sudah dapat menyampingkan riya khafi. Nah, lalu yang terakhir, yang paling tiga, ikhlasul muwahhidin. Ikhlasul muwahhidin. Ikhlasnya orang-orang yang bertauhid dengan benar. Bagaimana dia ikhlasul muwahhidin itu? Nah, inilah yang pilah itu. Yang pilah. Jadi pilah itu kan sedikit pun dia tidak merasakan bahwa dirinya ada memiliki kemampuan. Sudahlah haula wala billah. Dia dirukuk sujudkan oleh Allah, dia diberdirikan oleh Allah, dia disalamkan oleh Allah. Pokoknya semua oleh Allah sendiri. Nah, itu yang namanya adalah billah. Jadi kalau sudah sampai billah ini, itulah yang disebut oleh Abu Talib Al-Makki. Abu Talib Al-Makki yang dikatakan dengan ikhlasul muwahhidin. Jadi beliau yang membagi ikhlas menjadi tiga itu. Ikhlasul mukhlisin, yang kedua ikhlasul muhibbin, yang ketiga adalah ikhlasul muwahhidin atau mutawahhidin. Itu yang Abu Talib Al-Makki. Nah, itu yang sudah billah, yaitu ikhlasul muwahhidin itu adalah yang sudah billah. Artinya ini ketika kita hadir sekarang di aula ini untuk ngaji, kita dihadirkan oleh Allah. Jangan merasakan diri kita yang berupaya untuk hadir. Kita diberikan sampai ke aula ini oleh Allah. Kaki kita dilangkahkan oleh Allah. Kita didudukkan oleh Allah. Itu. Kita memiliki keinginan oleh Allah. Nah, itulah makna daripada billah. Inilah ikhlasul muwahhidin. Ikhlasul mutawahhidin. Jadi kata daripada beliau, silahkan dulu kita ucapkan pada diri kita sendiri, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dari apa yang kita ucapkan itu nanti kelihatan sifat daripada orang yang berucap. Nah, ini juga mengandung suatu arti. Ketika kita melihat firman Allah, maka bukan hanya firman ini yang kita lihat, tetapi di sini juga itu syuhudnya Allah. Allah yang tajalli di balik penglihatan ini. Ketika kita membaca hadis, kita ingatkan Rasulullah. Ketika kita membaca ibarat-ibarat kitab para alim ulama, kita ingatkan para ulama. Ketika kita membaca misalnya, saya dulu mengaji fikih kepada tuan guru ini, kita wajib ingat kepada yang mengajar kita fikih dulu. Saya dulu mengaji nahu di tuan guru ini yang mengajar saya. Kita wajib ingat kepada tuan guru yang mengajarkan kita itu. Itu maknanya. Sehingga kita selalu ingat. Dan yang ini, ketika alit marifat yang sudah campuran itu, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Dia tidak tahu bahwa itu namanya iltifat minat takallum ilal ghaibah. Rasulullah sendiri katanya tidak pernah mengatakan asyhadu anni Rasulullah, tapi dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menggambarkan bahwa dalam kesaksian kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammad yang meninggal dunia di Madinah itu yang kita saksikan katanya, tapi adalah Muhammad yang ada pada diri kita. Ya, kita juga meyakini bahwa dalam diri ini ada Nur Muhammad, bukan zat Muhammad. Tapi mereka mengatakan di dalam diri kita itu ada Muhammad, sosok Muhammad. Apa dia bilang? Roh kita itu adalah asyhadu an la ilaha illallah, qalb kita ini asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian jasad kita ini adalah wasyhadu anna Adam Nabiullah. Itu kata mereka. Justru sekarang ini seperti yang sering kita katakan bahwa kita ingin untuk mengantisipasi. Sekarang ini memang di Sesele ini sudah banyak tersebar ajaran tasawuf seperti tadi itu. Mereka sudah tidak sholat lagi karena dianggap sholat itu syariat itu ampas. Ampas itu boleh dibuang, diinjak-injak kemana-mana. Nah, inilah marifat yang sudah dirasuki oleh paham-paham yang anas itu, yaitu aliansi nasional anti syariat. Mereka sudah punya komunitas. Jangan sampai hal itu tidak kita usahakan untuk dibendung. Maka supaya apa? Jangan nanti salah kaprah. Bukan hanya sampai di sana, bahkan dia mengatakan surga neraka itu tidak ada, dia ada di diri kita sekarang ini, bukan nanti di akhirat. Azab kubur juga tidak ada, bukan di dalam liang kubur itu, tapi adanya di dalam diri kita. Semua dalam diri kita. Nah, ini termasuk penyimpangan-penyimpangan yang sangat fatal. Kalau itu terus merebak, maka kita tidak akan lagi melihat orang sholat di masjid. Masjid hanya tinggal namanya saja. Tidak akan lagi ada orang yang baca Al-Quran sampai khatam tadarusan, karena mereka mengatakan yang disuruh oleh Iqra itulah bukan Al-Quran yang turun kepada Nabi kita itu, tapi baca diri katanya. Baca diri, Quran yang ada pada dirimu itu yang kau harus baca, kata mereka. Akhirnya mereka menganggap apa? Tidak ada artinya itu. Orang menghafal Al-Quran, orang baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran yang mereka baca sekarang itu bikinan manusia. Al-Quran yang ada pada diri kita inilah sesungguhnya adalah bikinan Allah, kata mereka. Ini sesuatu yang sangat-sangat fatal kalau dibiarkan merajalela tanpa adanya filter pencerahan kepada generasi sekarang ini, karena nanti kita khawatir mereka tidak lagi mau sholat di masjid, tidak mau sholat di mana-mana, karena dikatakan bahwa sholat syariat ini merupakan kulit luar yang boleh setelah dikumpulkan kepada kumpulan sampah-sampah limbah rumah tangga. Itu kata mereka. La yambagi lisaliki. Nah, ini masih ada kaitannya dengan makalah yang tadi itu. Tak pantas bagi orang yang sedang berjalan ayu abbiro, bahwa dia mengucapkan, artinya mencerita-ceritakan, anwaridatihi, daripada wirid-wiridnya, kedatangannya, fa inna dzalika yaqillu amalaha fi qalbihi, maka sesungguhnya yang demikian itu mengucap-ucap akan wirid itu adalah mengurangi akan amalannya dalam hatinya. Wa yamna'uhu wujudas sidqi, dan mencegah akan dia akan keberadaan daripada kebenaran ma'arabihi, bersama Tuhannya. Artinya kecuali kalau di maqamut ta'lim sebagai suatu pelajaran, kita bercerita supaya diikuti oleh jamaah sesuai dengan kemampuannya. Misalnya kita zikir sebelum tidur sekian ribu, zikir setelah salat tahajud sekian ribu. Kalau belum selesai
kita sambil tidur sampai menunggu waktu subuh, misalnya kita ceritakan semacam itu. Nah itu maqam taklim. Yang tidak boleh adalah kita bercerita-cerita di tempat lain untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan pujian. Itu yang termasuk akan membuat kita tidak benar-benar jadinya beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berarti ada efek untuk mendapat pujian daripada orang yang mendengarkannya. Itu yang dikhawatirkan. Makanya dikatakan tidak pantas. Al-waridatul ilahiyah. Al-waridatul ilahiyah, wirid-wirid ketuhanan, la yang bagi lisaliki, tak pantas bagi orang yang sedang menjalaninya, ayu abbira anha, bahwa dia mengucap-ucapkan daripadanya, ikhtiaran minhu, sebagai ikhtiar daripadanya, bal yukhfiha, tetapi hendaklah dia sembunyikan, akan dia, wa yasunuha, dan hendaklah dia memeliharanya, wala yattali'u 'alaiha ahadan, jangan wala yattali'u 'alaiha ahadan, jangan ia perlihatkan atau beritahukan atasnya kan seorang, illa syaikhan mursyidan, kecuali syekh yang memberikan petunjuk. Ini bagi yang punya mursyid secara khusus dalam sebuah tarekat misalnya. Misal ini kan setiap jamaah itu dikasih target oleh mursyidnya. Kau baca ini sekian ribu setelah salat tahajud. Kau baca ini sekian ribu, kau baca ini sekian ribu. Nah nanti ketika dia misalnya tidak mampu, dia harus jujur kepada mursyid untuk melaporkan, tidak bisa Tuan Syekh. Terus berapa kau bisa? Saya bisa hanya sekian, itu sudah istiqomah ya. Saya tidak bisa 1000-an. Terus kau bisa berapa? 100 saja, itu sudah istiqomah yang 100 itu. 100 itu sudah istiqomahkan. Nah itu kata daripada mursyid. Jadi artinya boleh dibicarakan hal itu, ceritakan kepada mursyid, bukan kepada orang lain. Nah kecuali mursyid bercerita kepada jamaahnya. Nah itu pada jamaahnya. Supaya apa? Supaya tidak diklaim sebagai orang yang membuka rahasianya sendiri yang akan dapat melahirkan sifat ujub, sifat mengagum-agumi diri sendiri. Li'anna nafsahu, karena bahwa dirinya, tajidu fi dzalika ladzatan wa insyirahan, mendapatkan pada yang demikian itu, pada demikian itu ibrah, ladzatan wa insyirahan, yaitu kelezatan dan kejelasan. Pataqwa bihi sifatuha, maka pataqwa bihi, maka dipeliharalah dengannya akan sifat-sifatnya. Fayaqillu bisababi dzalika, maka dia menjadi kurang dengan sebab yang demikian itu, amalul waridati, yaitu perbuatan-perbuatan waridat fi qalbihi, dalam hatinya, minat ta'thiril mahmudi, daripada pengaruh-pengaruh yang terpuji. Artinya dengan sebab dia bicarakan, dia ceritakan kepada orang yang sembarangan, maka akan mengakibatkan pengaruh daripada wiridnya itu menjadi kurang dalam hatinya. Kenapa? Karena kalau dia mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, apalagi orang yang mendengarkan kadang sambil ngangguk-ngangguk heran, kemudian begitu dia ngangguk-ngangguk heran, dia saksikan semakin bersemangat dia ceritakan dirinya. Nah itu berpengaruh kepada hatinya. Itu adalah sifat ujub, sifat sum'ah, sifat riya. Itu pengaruh daripada dalam hatinya yang akan membuat hatinya menjadi kotor lagi dengan sebab adanya ujub itu. Qala al-musannif rahimallahu taala, minat ta'thiril mahmudi, daripada pengaruh yang terpuji, wali ajli galabati ahkami nafsihi, dan karena kemenangan daripada
hukum-hukum dirinya, wa ithari hifzihi, dan pengaruh akan bagiannya, yamna'u dzalika min wujudi sidqihi, mencegah akan dia oleh yang demikian itu, min wujudi sidqihi, daripada ada kejujurannya ma'a rabbihi, bersama Tuhannya. Artinya seolah-olah dia dianggap dengan menceritakan wiridnya itu kepada orang yang sembarangan, dianggap bahwa dia tidak betul-betul jujur bersama Tuhan. Dia tidak benar-benar jujur bersama Allah. Wa qad taqaddama hadzal ma'na, dan sesungguhnya telah terdahulu makna semacam ini fi qaulihi, pada ucapan musannif, istishrafuka, merasa muliamu, ayya'lamal khalqu, bahwa mengetahui oleh makhluk, bi khususiyatika, dengan keistimewaanmu, dalilun ala dadami sidqika, menjadi dalil atas ketiadaan benarmu, ai ubudiyatika, pada sifat ubudiyahmu. Artinya begini, misalnya ini nih, kita mengaji, kita mengaji, berangkat dari rumah. Ketika kita bertemu dengan sahabat dari jauh yang tak pernah kita lihat, lalu kita diketahui oleh dia, kita akan berangkat untuk mengaji. Ada di dalam perasaan kita seolah-olah bangga diketahui oleh sahabat ini, kita akan pergi ngaji. Perasaan bangga ini itu namanya istisraf, yaitu merasa diri mulia, ketika diketahui oleh orang. Nah, inilah sesungguhnya yang kita latih untuk tidak ada, maksudnya untuk tidak ada, diketahui atau tidak, tetap saja perasaan kita hanya Allah. Apalagi kalau dengan dilihat oleh sahabat yang belum tahu kita itu, begitu kita lihat, misalnya akan tumbuh perasaan semacam itu. Oh, baru sekarang dia tahu sahabat ini, orang akan pergi ngaji, sekedar itu akan pergi ngaji. Maka perasaan ini pun harus lawan. Nah, ini namanya murakabah, mengawasi hati. Maka awasi dia. Apabila timbul semacam itu, langsung sudah kembalikan. Saya tidak akan mungkin bisa berjalan menuju tempat pengajian kecuali diberikan oleh Allah. Saya ini orang dhaif, orang lemah. Nah, itu cara untuk mengalahkannya, perasaan semacam itu. Karena kita tidak punya apa-apa, kemampuan tidak ada, la haula wala billah. Supaya jangan menjadi-jadi. Karena kalau kita biarkan dia tanpa ada perlawanan, maka dia akan menjadi-jadi. Semakin kita tertawa sendiri, bangga dilihat oleh teman kita yang tidak pernah melihatnya sebelumnya untuk datang ke tempat pengajian. Nah, itulah yang namanya istisraf. Jadi kalau ada istisraf itu di dalam perasaan kita ketika kita beribadah, maka itu menjadi bukti bahwa kita belum benar-benar beribadah itu billah, lillah, dan billah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, la tamuddanna yadaka ilal akhdhi minal khalaiqi. La tamuddanna, jangan kau panjangkan, yadaka, akan tanganmu, ilal akhdhi minal khalaiqi, kepada mengambil daripada makhluk, illa antara, kecuali bahwa kau melihat, annal mu'tiya, bahwa orang yang memberikan, pihim, pada mereka itu, maulaka, yaitu Tuhanmu. Fa idza kunta kadzalik, maka apabila engkau seperti itu, fakhuz ma wafaqakal ilmu, maka ambillah olehmu apa yang menyepakati akan engkau oleh ilmu, oleh pengetahuan. Ini maksudnya masalah al-bastu wal man'u, sungguhnya berkaitan dengan al-bastu. Bastu itu pemberian atau pelapangan, man'u itu bisa arti pencegahan, tidak diberi. Nah,
Ibarat ini mengatakan, jangan kau langsung menerima apa yang diberikan oleh manusia, oleh orang tua kita sekalipun, ibu-ibu misalnya oleh suaminya sekalipun, kita orang tua oleh anak kita sekalipun. Jangan langsung kita terima apa yang diberikan itu, kecuali setelah kita etikatkan ini sesungguhnya pemberian dari Allah. Beliau ini dimuliakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah untuk menyampaikan rezeki Allah kepada saya. Itu merupakan suatu pemuliaan Allah kepada dia. Nah, itulah etikatnya. Sehingga demikian, kepada yang memberi kita bersyukur, kepada Allah juga kita yakin. Sehingga nanti kita tidak dianggap melupakan Allah. Kita dianggap berarti orang yang memberi ini saja yang mendatangkan nikmat, sementara Allah kita lupakan. Padahal dia bersumber dari Allah. Nah, itulah ahli marifat. Jadi silakan terima dia. Kalau sudah bulat tekad kita, pertama yang memberikan adalah Allah. Beliau yang menyampaikan hal ini kepada saya dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan dia diberikan ganjaran oleh Allah. Sehingga dengan demikian Allah tetap kita syukuri, kemudian yang memberikan kita juga kita syukur, supaya jangan sampai kita termasuk orang yang katakan la yashkurillaha man lam yashkurin nasa. Tidak dianggap orang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Karena askarukum lillah askarukum linnas. Orang yang paling bersyukur di antara kalian kepada Allah adalah orang yang paling bersyukur kepada manusia. Cuma mengetikatkan seperti tadi itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan terima pemberian dari siapapun kecuali kalau kita sudah yakin ini adalah pemberian Allah. Sementara beliau ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah untuk menyampaikan rezeki Allah kepada saya. Sehingga kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada yang memberi. Begitu kan? Anishkurli wali walidaika ilayyal masir, kata Allah. Syukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, kepadakulah kalian akan kembali. Hadihi qa'idatun azimatun. Ini adalah merupakan kaidah yang agung. Yahtaju ilaiha salikun, yang berkendak kepadanya oleh orang-orang salikun, al-mutajarridun, yang tajrid. Yang tajrid itu kan tidak mau berusaha apapun, berdoa pun tidak, dia menunggu apa yang takdirkan oleh Allah terjadi pada dirinya. Sebenarnya bukan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang, lalu dia tinggal duduk di rumah lalu menunggu takdir Allah. Bukan. Dia tetap menjalani ikhtiar. Ketika dia akan mendapatkan ikhtiar itu lewat siapa? Dia etikatkan bahwa itu adalah dari Allah lewat beliau yang dimuliakan ini. Itu tetap dikatakan tajrid. Walaupun kita beras keringat dari pagi sampai sore, tetap dikatakan tajrid. Tajrid yang sebenarnya. Adapun tajrid yang keliru tadi adalah dia tidak mau untuk berikhtiar dan berdoa, karena dia mengakui bahwa yakin memang Allah akan memberikan kepadanya apa yang sudah ditakdirkan. Tapi dia tidak ingat bahwa berusaha itu juga yang ditakdirkan oleh Allah. Seperti tadi itu, si beliau yang dapat memberikan, menyampaikan kepada kita rezeki itu juga ada takdir Allah. Liyabnu 'alaiha ahwalahum, agar mereka membangun atasnya kelakuan mereka, bima yasilu ilaihim, pada apa yang sampai kepada mereka, minar rifqi, daripada kelembutan, ala aidil khalqi, atas tangan-tangan makhluk. Wa qad zakarahal muallifu rahimallahu taala, dan sungguhnya telah menyebut akan dia oleh muallif, mudah-mudahan merahmati oleh Allah taala, bi ibaratin badi'atin, dengan ibarat yang indah, ibarat yang sangat indah, mahmudatin, yang sangat terpuji, mujizatin, yang ijaz, singkat lapaznya tapi padat maknanya.
Jumi'a biha jumlatul ma'ani, yang dikumpulkan padanya atau jama'a biha yang menghimpun oleh Tuan Musannif padanya jumlatul ma'ani, yaitu adalah sejumlah kandungan-kandungan ilmu ma'ani atau kandungan makna-makna allati yahtaju ilaiha man zakarnahu, yaitu yang berkendak kepadanya orang-orang yang telah kami sebutkan akan dia. Fal nabsut kalamahu fi dzalika, maka hendaklah kita uraikan akan ucapannya pada nikmat itu ala hasbi adatina, atas sekira-kira kebiasaan kita ma'ahu bersamanya, alal wajhil ladzi dzakarnahu, atas jalan yang telah saya sebutkan akan dia, fi muqaddimati hadal talbiyah. Apa katanya? Oh, tambih nun ya. Zakarna fi muqaddimati hadat tambih, yang telah kami sebutkan akan dia pada mukaddimah perjagaan ini. Wa hadza qasadna fi jami'i ma takallamna alaihi, dan inilah maksud kami. Hadza kasdunan, ini tujuan kami. Fi jami'i, pada semua, ma takallamna alaihi, apa yang telah kami bicarakan atasnya, mim masaili kitabihi, daripada masalah-masalah kitabnya. Wa naqulu ala hasbi zalika, dan kita mengatakan atas ukuran seperti itu, arzaqal ibad al mu'tadatu, yaitu adalah rezeki-rezeki hamba yang disiapkan Allah bagi mereka. Tangkasimu ila qismaini, terbagilah dia kepada dua bagi. Jadi rezeki yang disiapkan oleh Allah buat makhluk ini dibagi secara garis besarnya menjadi dua. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, rizqun yasiluna ilaihi, adalah rezeki yang mereka sampaikan kepadanya, bi asbabin, dengan sebab-sebab, wa amalin, dan amal perbuatan, wa tasarrufatin, dan transaksi, katijaroti, seperti berjual beli, wasinaati, dan berketerampilan produksi, wa ghairihi, dan lain daripada keduanya. Wa hadza halu ahlil asbab, ini adalah kelakuan para ahli yang termasuk mazhab sebab. Artinya dia mendapatkan rezeki itu setelah dia berusaha sesuai dengan skill dan profesinya. Kan memang begitu ditakdirkan oleh Allah. Ada yang dapat rezeki lewat putaran roda sebagai sopir, ada yang mendapatkan rezeki lewat pusaran angin sebagai pilot, ada yang dapat rezeki lewat menerjang gelombang, yaitu para penelayan, para pelaut, ada yang mendapatkan rezeki dengan bongkar-bongkar tanah, yaitulah para petani, ada yang mendapatkan rezeki lewat mempermainkan besi, yaitu para tukang-tukang besi, dan lain sebagainya. Tidak semua orang sama jalan dapat rezeki. Ini termasuk ahli asbab, mendapatkan rezeki dengan ada sebab ikhtiarnya. Ini bagian yang pertama. Itu semuanya datang dari Allah. Wasani, dan yang kedua, rizqun yasilu ilaihim, adalah rezeki yang sampai kepada mereka, ala aidil khalqi, atas tangan-tangan makhluk, min ghairi amalin, dari tanpa berusaha bekerja, wala sa'yin, tanpa usaha, wa hadza halu arbabit tajrid, dan ini adalah kelakuan daripada ahli-ahli tajrid, tanpa berusaha. Nah, karena memang sesungguhnya sudah di dalam Al-Quran sudah ada kan itu yang berkaitan dengan masalah sedekah dalam Al-Quran, yaitu yang mengatakan tahsabuhumul jahilu aghniya'an wa hum minat ta'affuf. Itu apa awalnya ayat itu? Lilladzina uhsiru fi sabilillah, itu asalnya ayat itu. Artinya infak dan sedekah ini sebagiannya diberikan kepada orang-orang yang tertahan fi sabilillah,
Yang tertahan artinya tidak sempat untuk mencari rezeki karena dia berjuang di ila kalimatillah, seperti halnya pada zaman Rasulullah yang ikut menjadi pasukan cadangan ahlu suffah, tidak sempat. Kalau dalam suasana aman semacam ini adalah hamba-hamba Allah yang sibuk menyebarkan agama Islam tanpa ada kesempatannya untuk mencari rezeki seperti para pencari rezeki yang lain. Sibuk dia ngajar ngaji, sibuk ngajar perukunan sifat 20, ngajar zikir, ngajar dan ini. Di sini para pemilik harta harus tahu bahwa mereka itu adalah juga termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori walladzina hum fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Jadi alladzina usiru ini termasuk dalam kategori al-mahrum. Termasuk dalam kategori al-mahrum. Makanya Rasul mengatakan itu kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah kalian menjadi orang alim. Kalau tidak bisa menjadi orang alim, yang paling tidak kalian rajin ngaji. Kalau kalian tidak sempat ngaji, mana-mana mendengarlah ketika ada pengajian di ceramah-ceramah. Au muhibban, atau jadi orang alim ndak, rajin ngaji ndak, pendengar ndak sempat. Jadilah pencinta pengajian maksudnya. Bagaimana cirinya pencinta pengajian itu? Dia sibuk berusaha cari rezeki sebanyak-banyaknya, tapi sebelum dia berangkat dia sudah berazam untuk menyisihkan sekian persen daripada hasil dia mencari rezeki itu, dia disisihkan untuk pengajian. Nah, itu namanya pencinta. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Jadi orang alim ndak, jadi orang yang rajin ngaji ndak, jadi orang yang mendengarkan pengajian ndak, jadi pencinta juga tidak. Jangan seperti itu kata Rasulullah. Nah, pencinta inilah yang nanti tahu diri dan tahu batas itu. Tahu diri sebagai orang yang diamanahi oleh Allah akan rezeki alladzina usiru ini. Rezeki daripada al-mahrum ini, maka disisihkan sekian persen untuk pengajian, disisihkan untuk itu dan inilah. Jadi dia termasuk sebagai pencinta. Ini kadang-kadang jamaah kita tidak tahu seperti itu. Dia tidak tahu. Seandainya kalau dia tahu, itu akan mendapat keberkahan rezekinya. Jadi setiap dia akan berangkat sudah berazam, sudah berniat. Kalau nanti dapat sekian persen untuk pengajian. Kalau dapat sekian persen untuk pengajian. Tidak usah terlalu banyak. Tapi kalau semuanya para pencari rezeki itu begitu, maka sedikit-sedikit itu kan menjadi banyak. Nah, ini yang terjadi sekarang. Akhirnya apa? Banyak orang-orang yang tadi rajin mencari berjuang di jalan Allah sebagai penyebar pengajian, alih profesi karena apa? Tidak ada yang memperhatikannya. Akhirnya pergi ke Malaysia, pergi ke Korea, pergi ke sana kemari untuk jadi tenaga kerja. Karena apa? Dia punya kewajiban, tanggung jawab anak dan istri di rumah. Kalau dia begitu terus sementara tidak ada yang memperhatikan, maka kewajiban yang paling pertama dia diterbangkalikan. Nah, tapi kalau ada yang perhatikan semacam itu, maka dia akan tetap lil ladina usiru fi sabilillah itu. Nah, ini arbabut tajrid. Wa kullu wahidin minal qismaini, dan masing-masing daripada dua bagian ini lahu adabun, ada adabnya, ada peraturannya, ada peraturannya. Wahkamun takhussuhu, dan ada hukum-hukum yang mengkhususkan dia bi ahkamil qismil awali, dengan hukum-hukum bagian yang pertama. Wa adabuhu lam yata'arrad lahal muallifu, dan adabnya itu tidaklah mendatangkan baginya atau menentang baginya oleh muallif rahimahullah taala. Wa hiya madhkuratun fil fiqh, artinya ini tidak didatangkan, artinya mengenai adab daripada hukum bagian pertama
yang dapat rezeki dengan sebab itu memang tidak dicantumkan di sini karena dia terdapat dalam ilmu fikih, yaitu adalah pada babul buyu. Nah itu pada babul buyu dalam ilmu fikih yang merupakan bagian daripada rubu'ul muamalah. Rubu'ul muamalah di situ dijabarkan. Di situ dijabarkan karena sudah dibahas dalam ilmu fikih kata beliau, maka di sini tidak dicantumkan. Wagairu dan yang lainnya. Fawajibun ala kulli man dakhala bi syai'in, maka wajiblah atas setiap orang yang masuk pada sesuatu minal asbabi, dan daripada sebab-sebab tahsilu ilmihi, yaitu mendapatkan ilmunya, wa talabuhu, dan mencarinya, min haitsu huwa, di mana saja dia berada. Nah ini yang bagian pertama, yang alil kasbi wal ihtiyar. Wa amul kismil athani, wa kamu kismisani, dan adapun hukum-hukum daripada hukum bagian yang kedua, yaitu ahli tajrid, maksudnya arbabut tajrid. Wa adabuhu hiyallati, yang dialah ta'arradalah hal mu'allifu, yang mendatangkan baginya al-mu'allif. Wa ajmala rahimallahu ta'ala jami'a dalika, dan telah memperindah oleh Allah yang maha pengasih dan penyayang semua yang demikian itu, fi mura'ati syartaini, pada memelihara dua syarat. Jadi untuk bagian yang kedua ini paling tidak dia memperhatikan dua syarat. Perhatikan dua syarat. Wa ja'alahuma min syuruti syihatil akhdhi, dan ia menjadikan akan keduanya di antara syarat-syarat bolehnya mengambil. Nah artinya begini, secara garis besarnya dulu, bahwa ahli tajrid itu dia memang tidak berikhtiar seperti halnya ahli asbab. Dia memang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, kalau dia robah dirinya dari ahli tajrid menjadi ahli asbab, dia akan sengsara. Sebaliknya ahli ikhtiar, ahli sebab, merubah dirinya menjadi ahli tajrid, dia sengsara. Kenapa? Karena dia menyalahi takdir. Karena dia sesungguhnya sudah ditakdirkan untuk mendapatkan rezeki lewat ikhtiar dan sebab. Sedangkan tajrid ini juga begitu. Dia sudah ditakdirkan untuk mendapat rezeki dengan tajrid. Cuma agar tidak salah, dia harus memenuhi dua syarat. Syarat yang secara mutlak seperti tadi itu, bahwa ketika dia diberikan sesuatu oleh orang, jangan langsung diterima sebelum dia mengiktikadkan bahwa pemberian itu dari Allah. Sedangkan orang yang jadikan saluran ini adalah orang yang dimulakan oleh Allah. Sehingga nanti mentang-mentang saya kan diberikan oleh Allah, kenapa harus hormat kepada orang ini? Kenapa harus syukur kepada orang ini? Kalau saya syukur kepada orang ini berarti kan saya syirik, menyekutukan Allah dengan orang ini. Nah ini seringkali terjadi. Akhirnya dia tidak syukur kepada orang yang memberikannya, tidak syukur kepada orang yang dimuliakan oleh Allah sebagai penyalur rezeki Allah lewat orang yang dimuliakan ini kepada dirinya. Karena seperti tadi, dia belum tahu syarat daripada tajrid yang boleh mengambil dari orang dengan suatu tekad Allah yang memberikan dia, tapi tidak dia menganggap bahwa orang ini dimuliakan oleh Allah. Akhirnya tidak disyukuri orang ini. Itu. Justru dia anggap, kamu kan hanya sekedar orang jadi penyamping kepada saya. Kenapa saya bersyukur kepada kamu? Kalau saya bersyukur kepada kamu, kan berarti saya menyekutukan Allah dengan kamu. Inilah sesuatu yang termasuk bagian daripada keliruan ahli tajrid. Dia tidak mau hormat, tidak mau syukur kepada penyalur yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk dikatakan sebagai menyekutukan Allah dengan orang yang dipilih oleh Allah itu.
Nah, itu termasuk bagian daripada syarat ya. Bagian syarat secara umumnya nanti kita lihat nanti syarat-syarat yang disebutkan di sini. Asyaratul awwalu alla yaral ata'a illa min maulahu azza wa jalla wa hadha huwal aslu wa innama ishtaratahu alal akhiri li'annahu muqtada halihi min tahqiqit tauhidi wa takhlisil tajridi. Nah, nanti ini syarat yang pertama dan seterusnya daripada syarat orang yang dikatakan tajrid dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti tidak salah mengartikan tajrid itu ketika dia menerima daripada sama manusia, tidak menghormati, tidak mensyukuri manusia itu, dia langsung syukur kepada Allah saja, akhirnya dia terjebak oleh suatu kesombongan, takabur. Jadi itu takabur kalau dia tidak syukuri orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Takabur karena ya sebenarnya apa? Dia tidak tahu dirinya takabur. Kenapa? Karena justru dia mengatakan dirinya benar. Kenapa? Karena saya tidak mau melihat makhluk selain daripada Allah. Akhirnya yang memberi itu tidak disyukuri. Padahal dikatakan askarun nasi lillahi askaruhum linnas. Manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah manusia yang paling pandai bersyukur kepada manusia. Itu kadang-kadang dilupakan. Nah, sampai di sinilah dulu kita. Tadi nanti kita lihat asyaratul awwalu alla yaral ata'a illa min maulahu wallahu alam bisawab ilahil marjul ma'am. Jadi mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama selama kita duduk ini kita yakin bahwa inilah cara Allah mendudukkan kita, kemudian memberikan kemampuan untuk mendengar, kemudian memberikan saya untuk menyampaikan, kemudian nanti mudah-mudahan Allah memberikan kita paham, dan yang paling penting juga bisa kita amalkan. Nah, ini mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian adanya, dan kita mohonkan anak-anak kita yang ujian, baik yang sudah selesai supaya lulus semua, kemudian yang belum anak-anak ibtidaiyah supaya diberikan kemampuan ikut semuanya dan mendapatkan kelulusan yang bagus. Bi barakatil Fatihah. Amin amin summa amin da'wahum biha subhanakallah wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.